Puji Tuhan. Shalom saudara. Puji Tuhan. Udah keras. Halo, halo. Tes, dah. Tes, tes. Tes, tes 1 2. Ya. Ya, puji Tuhan, kita mau mulai ibadah doa malam pada saat ini. Kita mau persiapkan hati kita. Kita bersyukur saat malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kita boleh datang kepada Tuhan. Penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita selalu ada. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapak. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian arti kehadiran-Mu Tuhan. Percaya
kami, untuk kami boleh memuji dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Saya memberikan kesempatan buat Bapak Ibu Saudara yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan. Puji Tuhan. Shalom, selamat malam semuanya. Saya hari ini sangat bersuka cita karena anak kami yang kecil sudah tiba di Cimahi tadi siang. Dia juga kelihatan sekali sangat rindu sama kami. Kakaknya juga sangat rindu sama dia. Jadi, tapi karena capek jadi belum bisa hadir. Saya bersyukur dia juga ada keinginan untuk tinggal di Bandung atau di Jakarta. Jadi saya mohon juga dukungan doa supaya dia dapat pekerjaan di sini. Ya selama ini sih ya jadi pembelajaran lah buat dia jauh dari orang tua. Tadi juga sebentar bercerita sama saya gimana di pelayanan di sana juga gimana. Ya banyak pelajaran dia bilang. Ya saya bersyukur juga dia lebih dewasa lagi. Nah kebetulan besok bisa ikut kami di KW ya bisa main kajon nanti. Kalau keyboard dia belum begitu lancar. Makasih, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih, puji Tuhan. Nanti bergabung di GGP lagi, puji Tuhan. Ada pelayan lagi. Terima kasih Bu Evi, Pak Tony. Ada lagi saudara? Ibu Sulis. Bapak Kembar. Ya. Saya membantu worship leader. Ya begini saudara-saudara, saya memang begitu banyak kesaksiannya. Karena apa? Saya mengamati hidup saya ini masa lalu, sekarang dan yang akan datang gitu. Ya. Oleh karena itu saya suka merenung. Waduh, banyak hal yang mujizat terjadi dalam diri saya nih. Ya. Saya bersyukur kepada Tuhan itu bahwa Tuhan tuh ikut campur tangan dalam segala perkara sampai kepada perkara kecil. Ya. Nah, tapi ada dosen saya nih katakan, mana sempat katanya Tuhan ikut campur tangan dalam segala perkara sampai mendetail sekalipun nggak bakalan. Nah, di sini teologi dia dengan teologi saya beda gitu. Walaupun dia estilo, saya di bawahnya, tapi saya juga punya teologi tersendiri gitu, ya. Karena Allah itu maha kuasa, Allah itu so wonderful. Yakin bahwa Allah ikut campur tangan dalam segala perkara mendatangkan kebaikan bagi kita. Ya, apa nih yang saya mau sampaikan? Saya mengucap syukur, walaupun tadinya saya ndak merasa gitu, ya. Tapi saya di dapur. Jadi kalau sekarang ini saya merenungkan tentang bagaimana rencana Tuhan itu, wah, saya baru sadar, jikalau bukan Tuhan yang memimpin, jikalau Tuhan yang menolong, masa saya bisa sampai ada sebagaimana ada gitu, ya. Nah itu kemudian saya melihat, aduh bener nih, Tuhan ini ajaib, Tuhan ini menolong. Melalui siapa lagi nih Tuhan bekerja? Melalui saudara seiman atau yang tidak seiman sekalipun, ya. Nah, waktu saya membaca dulu sampai di raja-raja tuh, Cyrus ini, siapa nih Cyrus ini? Itu Tuhan pakai untuk apa? Membentuk bangsa Israel. Sampai kemudian di dalam Alkitab itu dikatakan hambaku katanya. Loh, itu kan bukan umat Allah, ya, bukan hamba Tuhan. Tapi kenapa kemudian Allah katakan, lihatlah kepada hambaku? Wah, ya di sana jadi
munculnya. Mari silakan duduk, Pak Randy, puji Tuhan. Haleluya. Ya, welcome to our church. Puji Tuhan, ya. Jadi saya mengucap syukur bagaimana Tuhan itu ambil bahagian di dalam part of life, bagian-bagian hidup kita ini. Kemudian saya melihat, benar ini rencana Tuhan ini luar biasa deh, ya. Oleh karena itu, waktu saya merenungkan bahwa Tuhan ikut campur tangan dalam segala perkara, itu memberikan satu ketenangan gitu di dalam diri saya ini. Cuman ada catatan, sepanjang mana nih saya berjalan di dalam garis kehendak Allah, supaya yakin, ya, bahwa Allah itu berjalan di depan. Allah memberikan perlindungan. Berapa banyak kali saya mengalami kecelakaan, tapi bagaimana Tuhan hindarkan saya dari kecelakaan yang lebih fatal gitu. Nah, di sana saya penuh dengan syukur kepada Tuhan. Tak habis-habisnya saya bersyukur kepada Tuhan di dalam segala perkara apapun. Walaupun ada saatnya saya ada di lembah sedih, lembah duka cita, tapi kalau dibanding-banding, saya lebih banyak joy daripada sadness gitu. Nah, di sana. Jadi saya mengucap syukur bahwa nanti jauh ke depan, saya yakin bahwa selama saya berjalan di dalam garis kehendak Allah, maka saya akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan itu dalam segala perkara. Ya, oleh karena itu, saudara-saudara, 85, 86 saya datang ke Cimahi, terus mengalami berbagai macam pergumulan. Sampai detik ini Allah tidak pernah tinggalkan kami dalam kiprah pelayanan keluarga, juga kesehatan pribadi. Saya mengembalikan itu hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus di tempat yang maha tinggi. Saya pernah masuk ke pedalaman-pedalaman, tapi sekali waktu saya berdiri di gereja di Sydney, di town itu ada gereja di mall, ya, di bawah itu. Kalau parkir aja dulu sudah $14 itu dulu, nggak tahu sekarang nih, begitu mahal. Tapi saya diundang di sana bicara di depan para mahasiswa, Wesley Church, ya Pak Randy ya, ada Wesley Church, itu ada kurang lebih 100 mahasiswa mungkin. Dan kemudian apa yang saya katakan itu kemudian terjadi, ada krisis ekonomi juga di Australia pada waktu itu, goncang juga. Ya puji Tuhan. Jadi tak putus-putusnya saya bersyukur kehadirat Allah untuk berkat pertolongannya. Ya, dari tadi saya perhatikan siaran ini mengikuti voting nih di Amerika. Saya berdoa supaya Donald Trump nih yang menang, ya, jangan si Kamaris. Dan Donald Trump ini rendah hati, dia mau berlutut, mau didoakan oleh para pendeta. Puji Tuhan, dia orangnya rohani juga, ya. Tuhan memberkati kita sekalian, amin. Puji Tuhan, kasih Om. Saudara, kita mau bangkit berdiri lagi. Kita mau bersuka cita. Kita mau naikkan lagu yang sukacita. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji-Mu. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory,
Sebentar kita mau dengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya Yesus. Kita mau terhubung dengan Tuhan. Firman Tuhan adalah dasar dari segala apa kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidup yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu, selalu melekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kita mau terhubung dengan Tuhan, saudara. Firman Tuhan yang menjadi dasar dalam kita menghadapi menjalani kehidupan sehari-hari. Firman Tuhan yang selalu menuntun kehidupan kita untuk kita boleh hidup benar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku terhubung denganmu, selalu melekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidup
Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih kalau kami selalu terhubung dengan Tuhan dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap pekerjaan kami, dalam setiap apapun yang kami kerjakan. Kami senantiasa terhubung dengan Tuhan karena Engkau yang memiliki seluruh kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan, kami akan diberkati oleh firman Tuhan. Urapi setiap kami dan hamba-Mu Tuhan. Sembunyikan di belakang kaki salib Bapa, sehingga kami senantiasa menerima pengurapan yang dasar daripada Tuhan. Kami diajar, dididik, dinasihati oleh firman-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap terima berkat Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara. Salam buat kita semua. Puji Tuhan. Malam hari ini kita langsung saja buka di dalam Injil Matius pasal yang ke-19. Ayat 1 sampai yang ke-12. Firman Tuhan ini seringkali disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, tapi saya tidak bacakan semuanya. Ada beberapa ayat yang saya akan sampaikan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau bulan-bulan ini bahwa keluarga Tuhan, bahwa keluarga Kristus itu harus mengalami kemenangan. Kemenangan itu datangnya bukan dari kita, tapi dari Tuhan. Kita tidak bisa melakukan sesuatu kalau Tuhan tidak bekerja bersama dengan kita. Kalau Tuhan tidak Immanuel bersama dengan kita, segala sesuatu adalah sia-sia. Nah, dalam firman Tuhan pada malam hari ini, kalau lembaga Alkitab itu memberi tema tentang perceraian. Tetapi saya tidak akan beri tema seperti itu. Perpisahan itu mengakibatkan suatu keburukan, keterpurukan dalam setiap kehidupan kita. Apalagi kita berpisah dengan orang-orang yang kita kasih. Di sini Tuhan Yesus memberikan pengajaran kepada setiap kita bahwa kita satu di dalam Tuhan. Bahwa Tuhan itu menjanjikan sebuah kemenangan bagi setiap anak-anaknya. Dikatakan seperti ini, ayat yang ketiga, maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Kemudian ayat ke-7, kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Sejak semula tidak ada kata perpisahan, tidak ada kata keretakan dalam hubungan rumah tangga seseorang. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu, saya seringkali memutar motivasi Kristen tentang kemenangan di dalam sebuah keluarga, kebahagiaan, keharmonisan di dalam sebuah keluarga. Tapi yang memberikan motivasi itu siapa yang nama Iriana apa yang seorang gadis, mereka kayaknya belum menikah. Saya bilang seperti ini, seorang motivator untuk membicarakan tentang keluarga, kalau dia tidak berkeluarga, itu hanya teori. Itu hanya teori. Tetapi seorang yang sudah pernah menikah, dia menyaksikan, dia memberitakan, dia mengajarkan tentang pernikahan, itu realita yang sudah pernah dia alami. Itu bukan omong kosong, tetapi segala sesuatu itu sudah pernah dialami. Makanya saya bilang sama Michael mungkin kalau Michael memberitakan firman tentang keluarga, itu masih ngambang, itu hanya sebuah teori. Tetapi kalau saya menyampaikan firman Tuhan tentang keluarga, karena saya sudah mengalami. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, masih adem ayem. 6 tahun mulai ada gelombang-gelombang, mulai ada kerikil-kerikil yang datang dalam rumah tangga saya. Kalau berbicara keluarga itu komunitasnya besar, tetapi rumah tangga itu suami sama istri. Kalau keluarga komunitasnya besar, saya belajar begitu banyak bagaimana membina hubungan rumah tangga yang bisa menerima dua kepala menjadi satu.
Saya yakin Bapak, Ibu, dan Saudara, dan semua kita di tempat ini yang sudah berkeluarga pasti pernah mengalami sesuatu yang tidak mengenakan. Sampai-sampai ada kata keluar, saya mau pisah sama kamu karena saya nggak sejalan sama kamu. Saya mau meninggalkan kamu karena saya nggak sejalan dengan kamu, nggak seide dengan kamu. Kasihan dengan anak-anaknya. Saya punya karyawan di rumah. Dia asli orang dari Tasik. Dan saya melihat bahwa teteh atau ibu, dia sudah punya anak satu. Ini seorang yang bisa dikatakan pribadi yang sungguh baik. Seorang suami, dari dia menikah, kemudian istrinya hamil sampai lahir, tidak ada kata tanggung jawab, tidak ada pernah muncul tanggung jawab yang benar-benar mengasihi istri, menafkahi istri, memberikan kesenangan bagi seorang istri. Dia ketika mengandung, dia kesana kemari mencari uang dan mencari pekerjaan supaya bisa anak yang di dalam kandungan itu sehat dan normal ketika dia lahir. Dan puji Tuhan, anaknya lahir normal. Tapi ketika dia menjalani kehidupan rumah tangga, seorang perempuan ini datang bukan kepada saya, tapi kepada istri saya, karena dia wanita. Kalau datang ke sama saya, di dalam ilmu konseling itu tidak boleh. Antara laki-laki sama perempuan bertemu untuk sharing tentang keluarga itu nggak boleh. Harus ada istri yang mendampingin, karena bahaya. Ada orang ketiga yaitu iblis yang akan mempengaruhi dan bisa masuk. Dan seorang wanita ini, dia pernah berkata, dia manggil istri saya, tante, saya mau berpisah dengan bapaknya ini. Kenapa kamu berpisah? Itu kan sudah pilihanmu, itu kan sudah benar-benar laki-laki yang kamu cintai. Kenapa dulu kamu menikahi dia? Kalau kamu gak cinta dia, kalau ujung-ujungnya kamu mau berpisah. Istri saya memberikan suatu kebenaran bahwa apa yang telah dipersatukan Tuhan itu tidak bisa dipisahkan. Teteh ini akhirnya termenung, terdiam. Iya ya, kenapa saya pilih dia? Kenapa sampai saya menikah sama dia, sampai saya mengandung dan punya anak? Itu bukan sesuatu yang mudah dan gampang. Sampai pada akhirnya hari Selasa kemarin dia mengajukan perceraian. Dia datang ke kantor Departemen Agama, ada di Baros. Kemudian dari Depak berkata seperti ini, kalau kata rujuk, kalau bahasa kerennya, ada semacam dibina di konseling gitu, bahwa istri ini tidak mau menjelekkan suaminya supaya perceraian itu tidak terjadi. Akhirnya saya bilang sama si teteh ini, kamu teh tidak akan bisa berpisah kalau teteh tidak menceritakan apa yang menyebabkan teteh bisa berpisah. Teteh nggak bisa menyembunyikan keburukan dari suami teteh yang dahulu. Karena maaf kata, saya bukan menjelekkan, suaminya ini punya anak banyak dari wanita-wanita yang dia cintai. Dan teteh itu bilang, saya kasihan dengan anak-anak itu, nggak bisa mengurus akte kelahiran karena nggak ada kakak. Dia melakukan itu. Akhirnya si teteh ini mengajukan karena dia sudah nggak tahan. Kalau ada apa-apa dari pihak pinjol, dari pihak kepolisian yang didatangi si teteh ini. Kenapa? Dia masih suami yang sah, masih punya kakak. Artinya dia mengajukan lah. Karena maaf kata, suaminya tidak bertanggung jawab, tidak melakukan suatu tanggung jawabnya sebagai seorang suami. Terjadilah. Sekarang masih proses. Enggak gampang Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan membina hubungan keluarga, rumah tangga. Saya di sini percaya kita semua mengalami yang sudah mungkin lebih daripada 40 tahun, lebih daripada 30 tahun. Kalau masih setahun itu kayak masih semacam harum banget itu. Tidak pernah ada yang namanya pasti sayang.
Tapi kalau sudah 10 tahun ke atas, sayang, apa sayang katanya? Sayang dari mana kalau sayang? Kopi saja nggak disediakan. Kata, nah, itu kadang seperti ini. Karena kalau nggak punya uang, abang ditendang. Kalau punya uang, abang disayang. Realita. Orang Farisi ini mengajukan pertanyaan kepada Yesus, ingin menguji Tuhan Yesus, ingin mencobai Tuhan Yesus untuk mencari kesalahan. Apakah bisa? Tuhan berkata tidak bisa, selain zina. Tuhan Yesus berkata seperti ini, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau Bapak, Ibu membaca kitab Amos, Amos itu mengambil istri Gomer. Siapa Gomer? Wanita yang sesungguhnya gak layak. Itu gambaran daripada kita. Kita adalah pribadi yang gak layak di hadapan Tuhan. Yesus datang mengambil kita. Yesus datang mencari kita supaya kita bersama dengan Dia. Gomer itu pribadi yang tidak diperhitungkan, tetapi Tuhan suruh Amos untuk menikahi Gomer. Tuhan Yesus berkata seperti ini. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Saya seringkali gak mengerti dengan ayat ini, Bapak, Ibu, dan Saudara. Saya masih terus merenung. Tuhan kasih hikmat buat saya, kasih pengertian. Apa sih maksudnya? Bahwa ketika Tuhan berfirman, yang terjadi itu adalah sempurna. Ketika Tuhan menciptakan laki-laki, itu serupa dengan gambar Tuhan. Kita tidak bisa melihat Tuhan, kita tidak bisa memandang Tuhan, karena Tuhan kudus, karena kita berdosa. Waktu Adam ada di Taman Eden, dia pun tidak bisa melihat Tuhan, karena kekudusannya itu sempurna. Dan ketika Tuhan menciptakan seorang perempuan, dan bukan dari tanah dan debu, tapi Dia mengambil apa? Tulang ekor, tulang rusuknya Adam. Makanya seorang wanita itu kuat. Kenapa? Dia terbuat dari tulang. Kalau orang Medan itu paman ya. Makanya saya kemarin waktu hari Minggu itu ada yang meninggal karena saya tulangnya harus datang. Dan datang juga dapat uang. Yang meninggal sudah sedih, saya dapat uang karena tulangnya itu dihargai sekali. Pas hari Minggu saya harus datang meskipun capek. Itu suatu kewajiban adat istiadat harus dilakukan. Makanya ketika Tuhan menciptakan, ketika Tuhan berfirman, firman-Nya itu sempurna. Makanya ketika Bapak Ibu ingin menang di dalam kehidupan rumah tangga, libatkan selalu Tuhan. Standarnya itu Tuhan. Standarnya itu firman Tuhan, seperti terhubung selalu dengan Tuhan. Kalau Bapak, Ibu, dan Saudara tidak pernah terhubung sama Tuhan, terhubung hanya dengan komunitas dunia, saya yakin dan percaya kehancuran itu sudah menanti kita. Saya sih bukan menjelekkan tentang papa mama saya. Saya ketika melihat kehidupan papa saya, meskipun dia hamba Tuhan, ketika marah karena papa saya punya darah tinggi, saya bilang, kenapa papa saya harus marah sama mama saya gitu nah. Ada semacam sakit hati, kenapa mama diperlakukan seperti itu? Seorang wanita, mama yang dekat sekali sama saya, meskipun dia hamba Tuhan. Tapi hamba Tuhan itu kan gak sempurna. Hamba Tuhan itu proses untuk menuju kesempurnaan ketika dia benar-benar mengasihi istrinya. Saya tahu papa saya mengasihi mama saya sampai membesarkan kami. Meskipun ketika dia melakukan sesuatu itu tidak jadi berkat, kita mau belajar daripada Tuhan Yesus. Firman itu menjadi standar kita. Kasih itu menjadi yang terutama ketika kita berumah tangga.
Kalau kita nggak punya kasih, nggak punya firman Tuhan, kita melangkah dengan kekuatan kita. Makanya Tuhan, sejak semula dari firman Tuhan sudah aku ciptakan laki-laki, dari perkataan Tuhan sendiri. Tuhan ciptakan, Tuhan bentuk, dan Tuhan kasih napas kehidupan. Itu semua dari firman. Kalau Bapak Ibu ingin menang di dalam kehidupan rumah tangga, kehidupan keluarga, libatkan selalu Tuhan. Firman Tuhan itu standar yang utama dan tidak bisa digantikan. Otoritas tertinggi firman Tuhan. Perkataan Tuhan kita bisa merenungkan, membacanya melalui firman Tuhan. Ketika kita terpisah, kehancuran itu akan ada dalam kehidupan kita. Makanya Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam Tuhan, seorang hamba Tuhan itu merupakan pionir, itu merupakan sentral dari sebuah gereja. Kalau hamba Tuhan itu sudah pernah bercerai dan menikah kedua kali, dia tidak akan pernah menjadi berkat. Saya yakin dan percaya seorang hamba Tuhan itu menjadi panutan, menjadi teladan bagi banyak orang. Tetapi hamba Tuhan bisa memanipulasi segala sesuatunya bisa menjadi baik. Saya pernah dengar cerita gereja Bethel Tabernacle di Bandung. Pada saat itu menjadi sentralnya gereja Bethel Tabernacle yang ada di Indonesia. Saya waktu itu di Palembang, di Lubuk Linggau, saya bergereja di gereja Bethel Tabernacle. Sentralnya itu adalah di Bandung. Gerejanya besar, jemaatnya banyak, tempatnya wow. Ketika hamba Tuhan jatuh dengan perempuan, hancurlah sudah. Belajar kita untuk setia. Bukan berarti setiap tikungan itu ada. Setia itu singkatannya setiap tikungan ada. Ada A, ada B, ada C. Tapi setia yang kita mau tetap satu dengan orang yang pernah kita cintai. Makanya ketika Bu Tony bilang dengan kami, saya mau bersama mantan pacar saya, sekarang menjadi suaminya. Mantan pacar, oh ya dulu mantan pacar, tapi dia sekarang menjadi orang yang terkasih. Seringkali kita seperti itu, berbicara kepada orang, ini mantan pacar saya yang pernah saya kasih, pernah saya cintai, dan dia menjadi pendamping saya. Makanya kemenangan sebuah rumah tangga itu hidupnya selalu menggantungkan sama Tuhan, hidupnya selalu melibatkan Tuhan, hidupnya tidak pernah melepaskan hubungan karib dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu tidak melakukan itu, saya yakin dan percaya kehancuran menanti kita. Saya yakin dan percaya kok kehancuran itu sudah ada di depan kita. Tapi kalau kita tidak memiliki standar yang benar dengan firman Tuhan, dan firman Tuhan itu tidak menjadi sesuatu yang utama dalam kehidupan kita, segala sesuatunya adalah kesia-siaan. Itu yang pertama. Kemenangan yang Tuhan inginkan kepada setiap kita ketika kita melibatkan sama Tuhan. Tadi saya katakan kemenangan itu adalah dari Tuhan, dan Tuhan berikan kepada anak-anaknya, orang-orang yang dikasih Dia. Kita menang di dunia itu sementara. Kita bisa menang di dunia itu punya waktu, punya kadaluarsa. Tetapi kemenangan yang Tuhan berikan itu tidak punya kadaluarsa. Pertama. Kemudian yang kedua, ayat yang kelima di sana kan katakan seperti ini. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, di dalam rumah tangga peran seorang bapak itu sangat penting. Ada yang mengatakan seperti ini, bahwa ibu adalah kepala rumah tangga karena dia sendirian, tidak bisa. Bahwa kepala rumah tangga itu tetap laki-laki. Ketika menikah, anak atau adik, pasti imamnya itu bukan wanita, tetapi dia mencari wali laki-laki yang bisa menjadi pengganti daripada ayahnya. Keimaman itu tidak bisa digantikan
karena mutlak dari Tuhan, dan laki-laki adalah kepala rumah tangga. Kalau kepala rumah tangga sudah hancur, hidupnya tidak menjadi teladan, hidupnya tidak benar, kemenangan tidak pernah akan terjadi. Saya kira percaya Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika membina hubungan rumah tangga, seringkali suami tidak menjadi berkat, seringkali suami tidak bertanggung jawab, seringkali suami tidak menjadi teladan. Kenapa? Dia tidak pernah melibatkan dengan Tuhan. Dia tidak pernah berhubungan selalu dengan Tuhan. Dia selalu berhubungan dengan dunia. Dia selalu berhubungan dengan hal-hal yang Tuhan tidak suka. Berhubungan dengan kegelapan, roh-roh kegelapan. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya sangat sedih gitu nah. Di mana waktu saya kecil, saya selalu dibawa oleh paman saya. Mama saya itu punya adik, itu tante saya. Dia menikah dengan, ya bisa dikatakan laki-laki ganteng lah. Ketika menikah, saya tidak melihat bahwa paman saya ini bertanggung jawab dengan bisa dikatakan tanah yang ada di Medan itu 1 hektar lebih. Itu di kota Medan, itu tempatnya strategis. Itu bisa dikatakan wow, ketika saya lihat pulang ke Medan semua jadi berantakan. Tanah di belakang itu berlubang, dia gali, dia ambil pasirnya, sehingga tidak mempunyai harga nilai tinggi. Semuanya hancur. Saya melihat paman saya ini pergi ke dukun hanya untuk mencari kekuatan magic daripada dukun. Apa yang terjadi? Adik saya yang pertama dari anak tante saya itu meninggal. Meninggalnya muda, kecelakaan. Wah, ketika saya di Yogyakarta waktu sekolah teologi, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kenapa ini terjadi dengan adik saya gitu nah. Meskipun dia tidak seiman dengan saya. Anak mama saya 3 laki-laki, anak tante saya 2 perempuan. Dia meninggal di usia yang masih muda. Tuhan bilang sama saya, itulah ketika engkau berhubungan dengan si jahat, dia pasti minta sesuatu yang sangat tidak mengenakan. Keluarganya dikorbankan. Adik saya korban. Dia sekarang udah meninggal. Anak yang kedua itu pun hampir mati. Pas saya ada di samping dia, saya melihat dengan kepala mata saya, tiba-tiba dia kesetrum sampai sininya. Saya tarik, saya juga kesetrum akhirnya gitu lah. Saya tarik terlepas, dia hampir mati. Itu adik saya perempuan, masih kecil, masih berkelas berapa SD ya. Saya melihat dengan kepala mata di kamar mandi Bapak Ibu, hampir mati. Karena saya tahu paman saya ini sudah menyerahkan seluruh kehidupan keluarganya, rumah tangganya sama iblis. Itu yang menjadikan keluarganya hancur. Dan sampai sekarang adik saya itu yang masih hidup, dia gak punya keturunan. Udah 10 tahun menikah. Sehat-sehat kok, ketika dikontrol sama dokter gak ada apa-apa, sehat. Yang ketiga, tante saya pun meninggal sebelum mama saya. Sedih, miris. Kenapa? Dia tidak pernah melibatkan dengan Tuhan. Dia menjadi imam yang tidak menyukakan hati Tuhan. Dia menjadikan imam yang selalu berhubungan dengan kuasa-kuasa kegelapan. Hai kaum bapak, hai kaum laki-laki, ketika engkau berumah tangga, engkau adalah kepala. Engkau punya kewajiban buat keluargamu. Engkau harus menjadi teladan tanggung jawab. Enggak mudah Bapak Ibu menjadi seorang laki-laki. Enggak mudah, harus bekerja, mencari uang. Untuk apa? Memenuhi kebutuhan rumah tangga. Supaya dapur itu ada asapnya. Supaya dapur itu masih ada apinya. Saya ingin percaya, jadilah imam yang takut akan Tuhan.
engkau akan menjadi pribadi yang menang. Engkau akan menjadi keluarga yang menang. Itu yang kedua. Yang ketiga, katakan seperti ini. Ayat yang ke-11 katakan seperti ini. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu. Apa yang disampaikan Tuhan Yesus, semua orang yang mendengar tidak akan mengerti. Hanya mereka yang dikaruniai saja. Apa yang disampaikan Tuhan Yesus tentang pengajaran kepada keluarga, mereka tidak mengerti. Mereka anggap itu sesuatu yang biasa. Mereka seringkali, kenapa seperti itu? Nah, saya ambil kesimpulan seperti ini. Seorang bapak, seorang Kristen, seorang yang mengasihi Tuhan, keluarga Tuhan, membicarakan tentang keluarga, itu punya kepercayaan namanya Tuhan Yesus. Dia harus mempunyai imannya kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan mengajarkan keluarga melalui firman-Nya, saya percaya Bapak Ibu tidak akan pernah mengerti. Ketika Bapak Ibu baca kitab Amos, banyak orang yang nggak berpendapat dia bahwa dia itu setuju dengan apa yang Tuhan sampaikan kepada Amos. Nggak mungkin Amos akan mengambil seorang istri, pelacur, wanita sundal, orang yang nggak berkenan di hadapan Tuhan, dan itu adalah sampah masyarakat. Tetapi Tuhan menyuruh Nabi Amos untuk mengambil Gomer. Kalau orang yang nggak beriman sama Tuhan, kalau orang yang nggak mempercayai Tuhan, tidak akan terjadi. Iman itu proses. Tetapi percaya kepada Tuhan itu pilihan. Ketika engkau berproses, ketika engkau meyakini Tuhan, masih percayakah Tuhan memberikan kemenangan kepada kita? Saya mendengar apa yang diceritakan Pak Agus, kehidupan rumah tangga sebelum mengenal Tuhan, meskipun dia datang ke gereja, tapi tidak ada rasa damai sejahtera, tidak ada sukacita. Kenapa? Imannya itu bisa dikatakan mati. Imannya itu tidak berfungsi. Percaya sama Tuhan itu hanya di bibir saja. Hatinya itu no. Sampai sekarang dia diubahkan. Saya banyak mendengar cerita. Sampai bisa dikatakan, aku mau pisah, aku mau bunuh diri karena aku sudah gak sanggup hidup denganmu, karena aku gak bisa lagi seide dengan kamu. Susah. Kayaknya gak masuk dalam pikiran kita. Makanya Bapak Ibu dan Saudara, ketika saya melihat seleb-seleb Kristen, artis-artis Kristen, katanya mau setia sampai seumur hidup, sampai maut yang memisahkan kita, baru berapa bulan, berapa tahun, muncul berita news, berita tentang wow, artis ini anak Tuhan itu. Nah, akhirnya apa? Dia pisah. Itu sesuatu yang gak mudah, gak gampang. Dia bisa berkomitmen sama Tuhan. Aku tetap cinta Engkau Tuhan, meskipun aku tidak akan menikah. Itu pilihan. Abang saya nggak menikah sampai saat ini, usianya udah 40 berapa ya, 48, 49. Nggak menikah dia. Saya udah berkata, bang cepet nikah. Makanya saya menikah 31 karena saya punya perjanjian sama abang saya, bang kalau usia saya udah 30 abang nggak nikah, saya minta maaf ya, saya duluan. Silakan. Abang seperti itu kan, orang cuek, silakan. Saya nggak betah bang sendirian, saya pengen punya istri gitu. Nah, sebenarnya saya pengen nikah itu usia 25, tapi emang saya nggak mau nikah, saya nunggu berapa tahun, mati hati saya, kata, aduh sedih saya gitu. Nah, saya pengen nikah di usia muda supaya saya punya anak ketika saya masih usia ini, anak saya udah besar gitu. Nah, sekarang usia saya 46, anak saya masih 4 tahun.
Masih 4 tahun anak saya gitu nah. Haleluya. Haleluya kan? Tapi saya percaya dengan janji Tuhan. Saya percaya dengan Tuhan. Semuanya saya serahkan sama Tuhan. Saya mau bergantung dan intim selalu sama Tuhan. Saya mau punya iman sama Tuhan. Apapun yang terjadi dalam rumah tangga saya, apapun yang terjadi sama anak kami, Tuhan punya kendali. Ketika dokter spesialis katakan kandungan istriku itu kosong, wow, stres. Ketika Tuhan kasih melalui dokter Gani, saya gembira karena saya percaya Tuhan adalah tumpuan hidup saya. Dan apa yang dijanjikan Tuhan, itu pasti akan digenapi. Iman kita. Mempercayai Tuhan itu enggak mudah. Mulut mudah, tapi hati butuh proses. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan Saudara, yuk, ketika engkau ingin berkemenangan dalam rumah tanggamu, hidup selalu standar dengan firman Tuhan. Menjadi imam yang bisa menjadi teladan. Dan iman itu sungguh sangat diperlukan. Dan saya percaya Tuhan akan memberikan kepada setiap kita yang berkenan kepada Dia. Bahwa kemenangan itu punyanya Tuhan. Dan Tuhan berikan hanya kepada setiap kita yang percaya kepada Dia. Tuhan Yesus memberkati. Saya silakan sama Bapak Gembala yang kami pimpin dalam doa. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di dalam sorga yang kami puji, kami agungkan dalam pribadi Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan Juru Selamat hidup kami masing-masing. Kami mengucap syukur bahwa Engkau masih memberikan waktu dan kesempatan untuk kami boleh kembali menerima kebenaran firman Allah yang boleh meneguhkan tiap rumah tangga, tiap keluarga yang Engkau berikan kepada kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami mohon berkat-Mu turun kepada hamba-Mu yang boleh memberkati rumah tangganya. Hamba menyerahkan untuk kesehatan Pak Mesak dalam tangan-Mu, juga untuk istri yang boleh disayangi, juga untuk Mesak sebagai buah cinta kasih suami dan istri. Demi nama Tuhan Yesus, izinkan untuk kami sekarang akan menaikkan doa-doa syafaat kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucapkan syukur. Amin. Kita angkat satu pujian. Ya. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Adalah kekuatanku, sama Dia ku tak akan goyah. Adalah kekuatanku,
Raja Wali dan melayang tinggi kemuliaannya, biar bergoncang badai menerpa, bukan terbang bersama Dia. Haleluya. Saudara-saudara, mari kita akan berdoa untuk tiap rumah tangga, tiap keluarga. 3 tahun diterpa oleh COVID. Sekarang terjadi krisis ekonomi. Otomatis itu juga mempengaruhi ketenangan di dalam keluarga, kesolidan di dalam keluarga. Oleh karena itu, mari kita doakan tiap rumah tangga, tiap keluarga, supaya keluarga-keluarga umat Tuhan ini boleh menang di atas segala pencobaan apapun. Ya. Di dalam jemaat kita juga terjadi. Kami suka berdoa untuk perusahaan-perusahaan di mana anggota jemaat bekerja. Ya. Oleh karena itu, kita memang harus menghadapi realita yang tidak gampang ini. Ya. Saya mohon nanti Ibu Sulistia boleh berdoa untuk tiap rumah tangga, tiap keluarga, supaya mereka tidak goncang, mereka tidak putus asa, tapi mereka boleh tetap berharap kepada Tuhan. Ya, mari silakan Ibu Sulistia. Mari kita satukan hati kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau, Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Malam ini Tuhan kami datang ke hadirat-Mu. Kami mohon kepada Engkau Tuhan, jamahan tangan Tuhan bagi kami semua anak-anak-Mu yang saat ini mengalami segala macam persoalan yang dihadapi, realita hidup yang tidak mudah Tuhan. Banyak perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik yang mem-PHK karyawannya Tuhan. Tuhan tolong mereka kalau ada jemaat-Mu di tempat ini yang menghadapi persoalan ini Tuhan. Karena tidak mudah Tuhan dihadapi. Kami hanya berharap, bersyukur kepada Engkau, bahwa Engkau Tuhan selalu memberikan solusi kepada kami yang terbaik Tuhan. Kami tidak tahu, kami tidak bisa berbuat apapun, hanya menyerahkan ke dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk keluarga lepas keluarga yang menghadapi krisis yang tidak mudah. Tuhan, hanya Engkau yang bisa dan sanggup menolong. Terima kasih Tuhan. Kami tidak bisa berbuat apapun tanpa pertolongan Engkau, tanpa campur tangan Engkau, dan tanpa pemeliharaan Engkau Tuhan. Kami lemah, kami tak berdaya. Tapi kami bisa menjadi kuat karena kami mengandalkan Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup dan bisa menolong kami. Terima kasih Tuhan. Biar di luar sana begitu mengacaukan, memberikan hal-hal yang sangat negatif dan menakutkan. Tapi kami di dalam Engkau, kami mendapatkan ketenangan. Kami percaya yang yakin bahwa Engkau Tuhan yang bisa menolong, melepaskan kami dari segala hal yang sulit dan rumit ini. Terima kasih Bapa. Kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan, untuk
keadaan ekonomi, perdagangan saat ini di bumi Indonesia Tuhan. Tidak mudah Tuhan yang dihadapi. Engkau Tuhan yang menolong setiap perusahaan, setiap pabrik, industri, perdagangan Tuhan. Kami mau taruh ke dalam tangan. Karena Engkau yang sanggup memberikan jalan keluar dan Engkau yang sanggup memberikan pertolongan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami tidak bisa berbuat apapun, hanya Engkau Tuhan. Kami mengandalkan Engkau, kami menyerahkan kehidupan kami semua, keluarga demi keluarga, ke dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Hanya di dalam tangan Tuhan semuanya boleh berjalan dengan baik, dan damai sejahtera ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Ya, kita sambung dengan satu pujian yang lain. Kekuatan di hidupku. Saudara, mari kita sekarang akan dukung di dalam doa, yaitu kota di mana kita tinggal. Beberapa wali kota dulu saya dekat dengan mereka, bukan motivasinya supaya pemerintah lokal di sini selalu nyumbang gitu kepada kami, kalau Natal atau Paskah atau acara hari raya Kristen yang lain, tapi memang perlu kami mendekatkan diri kepada pemerintah lokal. Nah, kita akan doakan supaya pada bulan depan kita akan masuk di dalam pilkada ini. Tentunya kita juga bergumul nih, siapa yang akan kita pilih ya. Jadi ada 3 pasang yang mencalonkan diri untuk jadi wali kota Cimahi. Mari kita dukung dalam doa supaya KPU yang alamatnya itu ada di Jalan Babakan ini, tidak jauh dari gedung gereja kita ini, supaya mereka menjalankan tugas tanggung jawab sesuai dengan sumpah jabatannya. Jangan sampai ada money politik ya, tetapi mereka boleh dengan tulus, dengan jujur menjalankan tugas tanggung jawabnya, sehingga nanti boleh terpilih siapa pasangan yang sesuai dengan kehendak Allah.
Mari kita tundukkan kepala, kita keluarkan suara, kita masing-masing berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami Cimahi tidak lepas dari pilkada yang akan datang. 1 bulan lagi kami akan bersama-sama datang ke TPS-TPS untuk kami mulai menentukan pilihan kami. Bapa dalam surga, beri kesadaran kepada segenap anggota jemaat untuk boleh melaksanakan tugas tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Hamba menyerahkan di dalam tangan-Mu. Hamba mohon keamanan boleh terjadi, hindarkan dari money politik yang terjadi. Bapa dalam surga, hamba mohon pertolongan-Mu kepada panitia di tiap TPS yang ada. Hamba menyerahkan di dalam tangan-Mu supaya pilkada dari kota Cimahi boleh berjalan dengan aman. Bahkan kami juga harus memilih gubernur yang akan bertanding juga di dalam hal ini untuk Jawa Barat. Bapa dalam surga, hamba juga mohon berkat pertolongan-Mu. Hamba mohon Tuhan memberkati untuk anggota Polri, demikian juga anggota TNI yang standby untuk menjaga keamanan. Hamba menyerahkan semua di dalam tangan pimpinan-Mu sampai nanti terpilih satu pasang yang akan menjadi wali kota dan wakil wali kota di kota Cimahi, kota yang kami cintai ini Tuhan, di mana gereja-Mu boleh berdiri di sini. Kami boleh beribadah dengan tenang, kami beribadah dengan penuh sukacita. Hamba menyerahkan dalam tangan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Hamba juga percaya Tuhan yang menolong supaya boleh terpilih pasangan gubernur yang sesuai dengan kehendak Allah, dan mereka boleh ingat kepada sumpah jabatan mereka untuk mereka tidak belok ke kiri atau ke kanan, tapi mereka boleh di dalam undang-undang yang sudah ditetapkan. Hamba menyerahkan semua dalam tangan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Hamba menyerahkan semua warga kota Cimahi di dalam tangan-Mu, demikian juga warga dari provinsi Jawa Barat, bahkan seluruh Indonesia yang boleh mengadakan pilkada-pilkada ini dengan serentak. Terima kasih Tuhan, hamba menyerahkan semua di dalam pemeliharaan tangan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Ya, kita angkat satu pujian lagi. Apa ya, keempat ini? Oh, Kau ada bersamaku. Ya. Kau ada setiap
Tuhan, haleluya, 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 glory, haleluya. Saudara, kalau badan kita ini enak, kita bisa memuji, menyembah Tuhan dengan nikmat, penuh sukacita. Tapi ada saatnya juga Tuhan izinkan kita sakit. Nah, kalau kita sakit kan gak enak, makan gak enak, istirahat juga tidak enak, terganggu, ibadah juga terganggu, gak enak ya. Oleh karena itu, mari kita akan dukung di dalam doa untuk saudara-saudara kita yang dalam kelemahan tubuh, baik yang ada di rumah-rumah mereka sendiri maupun yang ada di rumah sakit. Mari kepada Ibu Cucu boleh berdoa untuk saudara-saudara seiman kita yang dalam kelemahan tubuh. Puji Tuhan. Bapa dalam sorga, pada malam ini Tuhan, kami menundukkan kepala, merendahkan hati di hadapan hadirat-Mu yang kudus, memohon belas kasihan Allah untuk saudara-saudara seiman kami yang dalam pergumulan kesehatan yang menurun. Hamba boleh berdoa Tuhan untuk anggota jemaat kami yang ada di rumah sakit, mengalami sakit ataupun di rumah-rumah sendiri, sehingga mereka tidak bisa hadir dalam ibadah karena kelemahan tubuh. Mari Tuhan, biarlah Tuhan yang menjamah tubuh-tubuh yang lemah, supaya tidak kecewa, tidak putus asa, tapi tetap belajar mengandalkan Tuhan. Tuhan juga memberkati obat yang diminum, tapi yang menyembuhkan adalah kuasa Tuhan. Bapa di sorga, mujizat masih ada sampai detik ini Tuhan. Kau yang memberikan pemulihan kepada kesehatan Pak Kris, untuk Pak Moritz, untuk Ibu Puci. Hamba juga boleh berdoa Tuhan untuk kesehatan Pak Andri, untuk Pak Silas, Pak Tirto, juga untuk para orang tua dalam usia lanjut, kekuatan berkurang. Hamba juga boleh berdoa untuk Ibu Tina Sariman dalam kesehatannya. Engkau yang memberkati juga, tolong untuk Denny, putra dari Ibu Neneng. Tuhan, Kau jamah tubuh-tubuh yang lemah. Hamba boleh menyerahkannya dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang menjamah saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh, juga yang dalam pergumulan ekonomi, dalam kesulitan. Engkau yang menolong, memberikan kemenangan, supaya suami, istri, orang tua dan anak boleh saling menopang, saling menguatkan, walaupun dalam kesulitan boleh bersama-sama menghadapi bersama dengan Tuhan. Bapa Sorgawi, hamba boleh menyerahkan semua anggota jemaat kami yang dalam kelemahan tubuh, boleh tetap mengharapkan, mengandalkan Tuhan, Allah yang berkuasa, Allah yang sudah menanggung segala penderitaan kami, sakit penyakit kami di atas kayu salib, dan bahkan dosa-dosa kami sudah diampuni oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba boleh menyerahkan kesehatan Ibu Alma, Pak Diki Dauhan, Tuhan yang menolong, memulihkan untuk Pak Ferdinand, untuk Ibu Reni juga Tuhan. Hamba boleh menyerahkan dalam tangan-Mu Tuhan yang memulihkan tiap kesehatan kami, sehingga kami boleh kembali beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus hamba boleh berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Zaman sekarang. Kita angkat pujian zaman sekarang. Nanti Ibu Anik Sitompul akan tutup dalam doa. Kita akan doa untuk pemuda-pemudi juga para remaja di gereja kita ini. Mari silakan. Bye.
Yesus, sebelum kami mengakhiri persekutuan doa malam hari ini, kami menaikkan doa kami bagi putra-putri kami, pemuda remaja kami, baik yang ada di gereja kami ini juga di gereja-gereja lain. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu, kami mohon perlindungan-Mu, karena zaman ini adalah zaman yang sangat-sangat tidak mudah bagi perkembangan pertumbuhan putra-putri kami. Tantangan, kesulitan, tawaran dunia ini begitu gencar. Tuhan, kami mohon perlindungan-Mu, kami mohon penjagaan yang dari Tuhan. Kau memberkati para orang tua supaya dapat terus berkomunikasi dengan baik dengan putra-putrinya, mengarahkan, membimbing, mendidik dengan hati yang takut akan Tuhan. Tapi dalam semuanya itu kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, karena hanya Tuhan yang sanggup menjaga, melindungi putra-putri kami. Kami berserah kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di akhir ibadah kami ini kami mengembalikan ucapan syukur kehadirat-Mu yang kudus. Terima kasih untuk hamba-hamba-Mu yang ambil bagian di dalam ibadah doa malam hari ini. Baik Pak Moses yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, hamba-Mu Pendeta Daniel Gunawan yang memimpin doa, juga pemain musik, pemimpin pujian. Tuhan, terima kasih, Engkau yang memberkati hamba-hamba-Mu ini. Apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan diberkati oleh Tuhan dan memberkati setiap kami. Juga kami yang hadir, kami percaya kami mendapat berkat yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Mohon perlindungan-Mu jikalau sebentar kami akan meninggalkan rumah Tuhan, kembali ke rumah kami masing-masing seperti Tuhan menghantar kami ke tempat ini. Kami mohon Tuhan juga yang menghantar kami dari tempat ini sampai di tempat tujuan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami naikkan doa permohonan kami. Terimalah berkat dari Allah Tritunggal, kasih dari Allah Bapa, anugerah di dalam Tuhan Yesus, penyertaan, perlindungan, pertolongan di dalam kuasa Roh Kudus akan menyertai kita dari malam hari ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Haleluya, setiap kita katakan amin.